salah satu yang saya baca di situ adalah, jadi memang Dr. Said Sirat ini kontra dengan gerakan Salafi. Padahal beliau belajar di sana. Dan beliau mengusulkan kepada pemerintah Saudi Arabia agar tidak memberikan buku itu, tidak lagi memberikan buku-buku tersebut kepada jamaah haji. Nah, saya tidak tahu setelah itu tahun 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya majalah itu terbit. Saya tidak tahu setelah itu apakah buku-buku tersebut masih dibagikan. Bisa ditanyakan kepada jamaah haji yang datang tahun 2011 atau 2010, Pak. Masih. Nah, berarti usul tersebut tidak diterima. Antum dapat ya, Azul? Jadi karena buku itu dianggap berbahaya. Merusak akidahnya. Kalau sampai berbahaya. Itu bisa dibaca Pak. Majalah Sabiri terbitan edisi nomor berapa tahun berapa lupa. Jadi Dr. Said Akil Sirat, Ketua PBNU sekarang, mengusulkan supaya jamaah haji tidak lagi diberi buku tersebut. Jadi majalah Sabiri. Tapi apakah direspon kan? Nah, kata Pak Zul masih dibagi, berarti tidak. Merespon kata-kata tadi berarti kan kalah dengan ya. Nah itu Pak ya, jadi memang perhatian pemerintah Saudi Arabia luar biasa juga. Coba contoh Quran, Quran itu sekian juta eksemplar dicetak, dibagikan gratis. Kemudian ditambah lagi Quran diterjemahkan ke berbagai bahasa. Raja Saudi Arabia, Raja Fahad ya, mendirikan sebuah percetakan besar di Madinah, cetakan Quran. Ya, betul. Ada di salah satu yang luar biasa. Ada di pernah diliput khusus. Jadi menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa dan dibagikan gratis, Pak. Luar biasa kan? Nah, itu menjawab pertanyaan Pak Mujahid. Kembali ke masalah ilmu kalam, Pak ya. Artinya kalau diketahui itu, saya kenapa jadi sampai membuat itu berbuat gitu? Supranatural. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam? Ya, ilmu kalam. Jadi tiga bersaudara. Ilmu kalam, filsafat dan tasawuf yang ditentang oleh para ulama salaf karena berbahaya. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama lainnya ya menjelaskan tentang bahaya ini. Termasuk juga ilmu mantik. Ilmu mantik itu dipelajari di pesantren. Kami pernah belajar. Termasuk ilmu kalam pernah belajar juga. Ada di Madrasah Aliyah ilmu kalamnya. Belajar ya. Nanti masuk stai belajar lagi. Belajar filsafat, belajar tasawuf juga. Filosof gitu ya. Memang kurikulumnya seperti itu Pak, dibuat seperti itu. Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, salah seorang ulama Kuwait, ya, ulama. Beliau bukan saja terkenal di Kuwait, tapi juga dikenal di dunia Islam. Mengatakan dengan tegas bahwa bencana terbesar yang menimpa umat Islam adalah ilmu tasawuf. Sebutkan bencana terbesar. Apa jadi sampai di sana bencana terbesar atau besar? Krusialnya di mana? Bahayanya luar biasa, Pak. Sehingga sebagian kalangan sudah mengatakan dia itu agama tersendiri. Di mana krusialnya terbesar? Karena terlalu berlebihan, kan? Sumber hukumnya Pak, dari sumber hukum sudah berbeda. Kalau kita Al-Quran dan Sunnah
mereka pendapat akal tadi lah. Mereka punya pertama mimpi, yang kedua ilham, yang ketiga kasyaf. Nah, jadi termasuk Mesir salah satu negara yang pertumbuhan tasawufnya subur ya, dan itu sudah ada sejak lama. Karena itu Imam Syahid Hasan Al-Banna menulis dalam Majmu'atul Rasail ya, di salah satu prinsip beliau ingin menegaskan bahwa yang namanya mimpi, yang namanya ilham, yang namanya kasyaf itu laisat min adillati syar'iyyah, bukan dalil syar'i. Tidak sedikit amalan-amalan yang dilakukan di masyarakat kita yang dasarnya bukan Quran, bukan hadis, tapi dasarnya mimpi. Mimpi sugi. Ada suatu amalan yang dibaca biasanya habis salat subuh. Itu dasarnya lah mimpi. Jadi mimpi salah seorang tokoh tasawuf bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi, kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Setelah Syekh ini terbangun dari tidurnya, dia dapatkan doa itu sudah ada di bawah bantal. Ya. Dan itu kemudian diamalkan sampai sekarang. Ini kalau setiap orang mimpi kemudian mimpinya dijadikan dalil. Nah ya, masing-masing. Bagaimana agama ini? Masing-masing. Pak Mujono mimpi ya. Nah, nanti Pak Mujono kan bertakwa kan jahirnya awalnya. Ya. Nah itu ya, jadi Imam Hasan Al-Banna menulis satu prinsip ya, dalam 20 prinsip. Ar-ru'a wal ilham wal kashfu laisat min adillati syar'iyyah. Bantah. Ini soalnya kita ingin menyelesaikan persoalan dari pangkalnya, Pak. Ada dasar hukum ini masalahnya. Kalau ini dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan hukum, ya selesai sudah. Kemudian, kami juga menggunakan Quran daripada Quran. Ya. Tapi kaum sufi memahami Quran itu dengan dua versi. Mereka mengatakan bahwa Quran itu memiliki makna lahir dan makna zahir dan makna batin. Itu bahaya pada masalah. Sehingga dalil yang berbunyi nang ibaratnya nang jelas tegas gitu. Masih dibantahnya. Kita lihat dulu asbab nuzulnya ya kan. Jadi yang banyak padahal bunyinya tegas itu sudah gitu nah. Nggak boleh dibantah. Jadi Pak Ansari ya, kayak malam Bambula tuh tubuh kemarin iya kok. Tapi kita beriman menjaga tunduk pada Quran itu. Apa yang dibaca, apa yang kita baca itu. Ayat-ayat yang secara tegas melarang menentukan hukum difahami dan mereka tidak mengamalkan itu karena mereka mengatakan ini ayat zahir. Ayat zahir ini berlaku bagi orang awam. Sedangkan kami memiliki makna batin. Ya, itu ya. Jadi pemahaman terhadap Quran seperti itu, makna lahir dan makna batin. Kemudian hadis. Kriteria penilaian hadis pun mereka punya metode tersendiri. Jadi tidak menggunakan ilmu hadis yang telah dibuat oleh para ulama terdahulu dalam menilai status suatu hadis atau validitas suatu hadis. Menilai hadis sahih tidaknya suatu hadis dengan kasyaf. Sehingga terkenallah ungkapan mereka sahha indana kasyfan walam yasi indakum sanadan. Menurut kasyaf kami hadis ini sahih, walaupun menurut sanad kalian hadis tidak sahih. Itu bahaya. Jadi artinya apa? Artinya ilmu hadis itu tidak berlaku. Yang ada itu ilmu yang menurut bagiannya itu cocok dua-duanya lah yang dipakai. Bahkan mengkiaskan mengkiaskan itu. Jadi kan terlalu jadi benar tuh. Gitu, ya. Umpamanya mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat
id namanya. Menyamakan. Coba ada. Yang kadang-kadang menyamakan masing-masing sendiri-sendiri. Baik, kembali ke masalah ilmu kalam. Ilmu kalam sebagaimana kita jelaskan ditentang oleh para ulama salaf. Imam Abu Hanifah umpamanya, Imam Abu Hanifah mengatakan, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat warok dan tidak juga takwa. Berarti ada istilah samina wa ata'na. Ada. Nah, akal yang dia logika terus yang dipakainya lah. Ayat ini kalau bertentangan dengan logika Enggak. Nah, jadi cocok dengan kaum liberal ini. Ketika kaum liberal mengatakan ayat waris itu tidak relevan, tidak adil, na'udzubillah min dzalik. Semua agama baik. Karena kalau mengatakan agama saya paling baik, wah ini primordial, sektarian. Tentang waris itu Ustaz menarik. Ustaz itu sudah perkembangannya, Ustaz ada perjuangan tersendiri untuk membuat sebuah kompilasi waris yang sifatnya 50-50 itu Bapak Ustaz perjuangannya untuk diperundang-undangan. Yang memperjuangkan? Perjuangan gerakan tertentu. Dan memang motornya ya teman-teman di Nahdliyin Bang. Jadi dianggap karena perempuan ini sudah bisa bekerja juga gitu, memiliki yang sama kan, macam-macam. Nah itu karena ini Pak, pengaruh ilmu kalam. Dan itu dipelajari. Istilahnya itu perbedaan gender, perbedaan laki-laki perempuan semua sama. Makanya di dalam waris pun harus sama juga. Ada istilahnya 1:2. Nah kemudian lagi Pak ya, masih perkataan Imam Abu Hanifah ini Pak. Subhanallah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga berkata, ketika ditanya tentang pembahasan dalam ilmu kalam dari sosok dan bentuk, ia berkata, hendaklah engkau berpegang kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Jauhi olehmu setiap hal baru, karena itu adalah bid'ah. Abu Hanifah ini. Jelas sekali. Hal yang baru. Hal yang baru. Yang baru yang dasarnya hadis. Berarti untuk apa kita belajar ilmu kalam? Coba. Hal yang baru. Hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat warok dan juga sifat takwa. Masuk kurikulum Pak. Jadi kemudian saya ingat perkataan salah seorang ulama Mesir ya, sudah meninggal dunia. Beliau buta Pak, tapi luar biasa alimnya. Dan dapat 2 karomah Pak. Karomahnya Allah menampakkan 2 karomahnya. Yang pertama, beliau meninggal hari Jumat. Maka kata Nabi, barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, dia lepas daripada azab kubur. Tapi itu berlaku bagi orang beriman. Yang kedua Pak, karomahnya yang kedua, beliau meninggal dalam keadaan sujud. Subhanallah. Husnul khotimah. Luar biasa Pak. 2 langsung. Subhanallah. Siapa yang kadang mengharapkan keadaan sujud? Berarti ada ini teman saya itu Pak Pasar itu pas sudah sujud. Anget saya anggap itu. Lalu pendek. Siapa? Tamat lah. Oh Pak Sahrul, kenal saya. Beliau pernah camat sujud gitu. Husnul khotimah. Ya Allah. Jadi mamanya nggak mau angkat biar sembahyang ya. Salat subuh katanya. Ini ada sedahnya ada. Belum angkat keluar, angkat
Oh, sampai nggak ngangkat? Iya. Oh.